Dr. H.C. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta alias Bung Hatta, yaitu adalah pahlawan nasional yang beragama Islam. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Selasa 12 Agustus 1902. Dia memiliki istri Rahmi Rahim dan anaknya Mutia Farida Hatta Suwasono dan Gemala Hatta Halida Hatta. Pria yang kerap disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan rakyat Indonesia yang kerap disandingkan dengan Bapak Soekarno. Tak hanya itu, sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatranen Bon, wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat tiga tokoh Undis Party, Suwardi Suryaningrat, Daus Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya. Ia ditunjuk sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih sebagai ketua, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam pidatonya, ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu. Berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif, Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua PI sampai tahun 1930. Dan perkembangan yang sangat signifikan dibuktikan dengan perkembangannya jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Sebagai ketua PI saat itu, Hatta memimpin deklarasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Berlin, Prancis. Pada tahun 1926, ia mulai memperkenalkan nama Indonesia, dan sejak saat itu nama Indonesia dikenal di kalangan organisasi-organisasi internasional. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasional Hindia Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nasir St. Pamonjak, Ali Sastromijoyo, dan Abdul Majid Joyo di Ningrat. Sebelumnya, akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dengan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke Indi, Flores. Aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia mulai menulis mengenai perasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia
dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya pada tahun 1935, saat pemerintah kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa ke Sukabumi. Pada tahun 1942, selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus 1945, nama anggota Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Sehari sebelum Hari Kemerdekaan dikumandangkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di rumah Admiral Maida. Panitia yang hanya terdiri dari Soekarno, Hatta, Subarjo, Soekarni, dan Cayuti merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya dengan tanda tangan Soekarno dan Hatta atas usul Soekarni. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pengsangan Timur 56, tepatnya pukul 10, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Berita kemerdekaan Republik Indonesia telah bersohor sampai Belanda, sehingga Belanda berkeinginan kembali untuk menjajah Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintahan Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Pada 2 kali perundingan dengan Belanda yang berhasil menjanjikan Linggarjati dan perjanjian Reville, namun kedua perjanjian tersebut berakhir kegagalan karena Belanda melakukan kecurangan. Pada Juli 1947, Hatta mencari bantuan ke India dan menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Nehru berjanji India dapat membantu Indonesia dengan melakukan protes terhadap tindakan Belanda dan agar dihukum pada PBB. Banyaknya kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia membujukan aksi pemberontakan oleh PKI. Jangan Soekarno dan Hatta ditawan di Bingka. Selanjutnya, kepemimpinan perjuangan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perjuangan rakyat Indonesia tidak sia-sia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia kepada Hatta. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Dia juga masih aktif menulis berbagai macam karangan dan bimbingan gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Tahun 1951, tepatnya tanggal 12 Juli, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi, dan selang 5 hari kemudian dia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menikah dengan Rahi pada tanggal 18 November 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri, yakni Mauti, Gemala, dan Halida. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar. Hatta mendapat anugerah tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Demikian tadi kisah hidup Bapak Muhammad Hatta. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita.